Inilah detik-detik saat proses penangkapan seorang perusak fasilitas di stasiun kereta api Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Rabu siang. Sejumlah polisi dan petugas satpam stasiun berusaha menangkap pelaku. Proses penangkapan berlangsung lama karena pelaku menggenggam senjata tajam. Saat lengah, pelaku akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pelaku ditangkap setelah mengamuk di stasiun kereta api. Ia yang mengaku berasal dari Pulau Jawa, hendak naik kereta api tujuan Sumatera Selatan, namun tidak memiliki tiket dan surat antigen. Petugas yang mencegahnya malah menjadi korban kemarahan pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga memecahkan kaca salah satu ruangan di stasiun kereta api Tanjung Karang. Pada saat itu yang bersangkutan diperintahkan satuan pengamanan stasiun untuk keluar. Namun setelah dia keluar, dia membeli satu bilah pisau di sekitar Ramayana dan kemudian datang ngamuk ke stasiun dan memecahkan kaca bagian jendela VIP. Sehingga pada saat itu diamankan oleh satuan pengamanan dan juga ada anggota BRIMOB yang bertugas di PT Kereta Api itu. Dan kemudian diserahkan ke Polsek. Pelaku bernama Zamzani. Belum diketahui asal pelaku karena rupanya juga tidak membawa KTP. Pelaku diduga mengalami depresi karena saat diajak berkomunikasi jawabannya sering ngelantur. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ke tengah dulu. Penyergapan ini berlangsung di sebuah rumah yang terletak di tengah perkebunan sawit di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Rabu dini hari. Pangestu, pemilik rumah, ditangkap saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu seorang diri. Kita temuin di sini ya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sisa sabu-sabu yang disembunyikan di sela-sela dinding papan rumah. Penangkapan tersangka kemudian dikembangkan polisi. Hasilnya, pemasok narkoba kepada tersangka Pangestu turut ditangkap pada Rabu siang. Pemasok narkoba bernama Hendra alias Hen Belang. Di perkebunan sawit, di areal perkebunan sawit. Berapa orang bang yang kita tangkap bang? Untuk yang kami amankan 1 orang. Terus dan hasil pengembangan kami dapatkan lagi pelaku yang memberikan narkoba tersebut kepada pelaku yang pertama dengan cara jual beli. Barang bukti yang amankan? Barang bukti yang kami amankan total ada 6 paket narkotika jenis sabu. Tersangka Hendra mengaku sabu-sabu yang dijualnya tersebut dipasok oleh seorang bandar besar di Lampung Utara. Bisnis haramnya tersebut telah dijalaninya sejak sekitar setahun lalu. Make apa jual? Ya. Make apa jual bang? Jual? Berapa banyak bang? 1 gram. 1 gram. Dapat dari mana? Dari Libo. Berapa? Sekitar 100. Terus dibagi berapa itu? Belum dibagi 3. Biasanya sekali jual dapat untung berapa bang? Nggak tentu, nggak ada 300, 400, 500, kadang nggak ada. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar besar narkoba yang identitasnya telah diberikan tersangka Hendra ke polisi. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berbeda. Untuk pengguna narkoba terancam hukuman 5 tahun penjara dan pemasok narkoba terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Terbukti bersalah menipu bermodus penyetoran pajak senilai 17 miliar rupiah. Terdakwa Joko Sudipyo yang merupakan oknum ketua LSM Indonesia Crisis Center divonis 3,8 tahun penjara. Vonis dijatuhkan hakim dalam sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Rabu siang. Terdakwa dinilai menipu dan menguntungkan diri sendiri sesuai pasal 378 KUHP. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara. Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengaku akan mengajukan banding setelah menerima salinan putusan.
terdakwa dituntut diponis ya, sudah putus tadi, diponis 3 tahun 8 bulan. Kita menghormati putusan tersebut. Jadi kami juga sudah sebelumnya sudah mengantisipasi bahwa ketika di luar dugaan kami akan melakukan banding. Jadi upaya ini kami lakukan karena memang secara prosedural hukum acara memang itu yang harus kami lakukan. Kasus itu terjadi pada 2011 lalu saat Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama yakni Sugiarto Hadi mendapat surat tunggakan pajak sebesar 34 miliar rupiah. Sugiarto meminta Joko mengurus masalah itu dengan memberikan 17 miliar rupiah. Namun uang itu tidak dibayarkan terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah mobil truk terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanannya setelah terperosok saat melewati jalan proses Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Wai Serdang, Mesuji, Rabu siang. Sopir serta kernet dibantu warga pun mencoba mengevakuasi mobil dengan berbagai cara dan alat seadanya. Lalu, apa yang ada di benak Anda saat melihat akses jalan rusak parah berkubang seperti itu? Sangat mengesalkan, bukan? Hal ini juga yang selama bertahun-tahun dirasakan masyarakat di Desa Tritunggal Jaya. Setiap hari mereka harus menghadapi kenyataan melintasi jalan licin bak kubangan lumpur, terutama saat musim penghujan. Jika tidak lihai, pengendara mobil atau motor bukan tidak mungkin akan tergelincir atau terperosok. Warga tentu saja berharap ada perbaikan segera, supaya akses transportasi lebih lancar. Dengan kondisi jalannya seperti ini, Pak? Susah, Pak, nih. Sudah berapa lama, Pak, yang seperti ini, Pak? Udah 3 tahunan nih. Terus harapan ke depannya, Pak, seperti apa, Pak? Ya, semoga pihak yang berwajib segera memperbaiki. Bapak mau kemana nih, Pak? Mau ke Kota Baru. Dari mana, Pak? Dari SP1. Gunung Agung. Gimana, Pak, dengan kondisi jalan yang seperti ini, Pak? Ya, sangat susah, apalagi kalau waktu hujan. Susah sekali. Sejak berapa lama, Pak, jalan ini seperti ini, Pak? Ya, sekitar hampir 2 tahun. Terus harapan Bapak gimana? Ya, tindak-lanjutannya seperti itulah, seperti pemerintah cepat perbaiki biar seperti dulu lagi. Ini Bapak mau... Pemerintah diminta segera memperbaiki jalan ini karena menjadi penghubung ke Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.